itu disebut dengan beban gabungan atau beban kombinasi. Nah, ini sebelum menginjak ke beban kombinasi, kita harus belajar dulu. Ini agak beda dengan konsep awal. Kita tahu kalau gaya normal itu mengakibatkan suatu tegangan tarik kan, atau tegangan tarik atau tegangan bengkok. Tapi ini agak beda. Hasil penelitian bahwa tegangan geser itu juga ngomong-ngomong, kalian pernah praktek uji material belum? Atau uji tarik di lab sebelah kita? Yang uji tarik benda? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Anggap aja ini pelajaran dari material dengan Ibu apa? Ibu Nur ya kali. Atau apa sih? Teknik material apa? Teknik bahan. Nah, di situ kalau kita ambil spesimen atau suatu benda kita tarik, nah ini aja, akan mengalami gaya normal, itu betul. Tetapi ada juga gaya tangensial yang menyebabkan benda itu bergeser. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini saya coba gambarkan seperti ini. Ini kok nggak jalan. Ini ada batang. Anggap aja ada batang. Batang baja lah. Kita tarik. Maka batang itu akan kita dari hukum Hooke, batang itu akan putus. Setelah melakukan suatu elastis, plastis, jadi hukum Hooke seperti itu. Proporsional, elastis, plastis, putus. Nah, pada saat putus ini, hasil dari gambar putus yang ini diambil, diperbesar. Jadi seolah-olah ini ada gambar yang putus, diambil, diperbesar, maka akan terjadi salah satu titik ini diperbesar lah kira-kira, di zoom. Nih. Kalian perbesar, maka batang ini kondisinya seperti ini. Yang kecil ini di zoom kira-kira titik ini. Kalian zoom kira-kira kondisinya seperti ini. Nih, batangnya. Ini kondisinya. Hasil tarikan ini kondisinya seperti ini. Boleh dilihat seperti inilah kira-kira. Nah, hasil batang ini, ini anggap aja tekak yang P tadi, akan mengalami ada yang terhadap PT, tangensialnya, dan ada juga PN-nya, yang normalnya. Nah, ini seperti ini jadi pada saat benda yang kecil ini seperti ini, maka akan terdistribusi. Nah, saya gambar yang agak warna bagus dikit, beda dikit. Maka akan terjadi terdistribusi yang arah PN-nya dan yang arah PT-nya. Yang arah PT-nya. Berarti kalau kondisi seperti ini, maka akan mengalami PT ini
terhadap A ini mengalami tegangan geser. PN ini per A akan mengalami tegangan tarik. Atau ini boleh. Nih. Jadi PN ini mengalami tarik. Jadi P yang tadi, gaya tariknya, luas potongannya adalah A, ini luas potongan, membentuk sudut, ini membentuk sudut, I. Maka intensitas tekanan, jadi intensitas tekanan yang itu adalah P per A. Tinggal kita masukkan P ini kita ganti A-nya adalah yang miring. Kalau ini A yang tegak lurus. Kalau A ini A yang sudut tetanya. Jadi bedain ya. Yang ini tegak lurus penampang. Yang ini adalah yang sudut, membentuk sudut teta. Nah, berarti begitu juga untuk tekanan P-nya. Yang PN-nya normal P cos, yang PT-nya adalah P sin. Nah, dari sini kita ambil PT per A. A-nya mana? A luas cos ini. Begitu juga untuk PN-nya. PN-nya berapa? P cos. Jadi kita masukkan bahwa untuk harga PN-nya ini adalah harga PN-nya untuk gaya normal. Maka persamaannya adalah PN adalah PA cos theta. P per A adalah tegangan geser. Jadi untuk maaf, ini adalah tegangan tarik. Nah, dengan cara yang sama, untuk tegangan geser, ini adalah PT-nya. PT-nya adalah ini. Kita masukkan tegangannya. Ini adalah tegangan. Maaf, bukan tegangan. Tekanan. Yang ini adalah ini. P sin cos adalah sin 2 theta. Hasil percobaan untuk baja medium akibat ditarik dia membentuk sudut 45 derajat. Jadi ini. Membentuk sudut 45 derajat. Tetanya 45 derajat. Khusus baja medium. Untuk selainnya silakan kalian uji coba gaya tegangan tariknya apakah sudut 45 atau berapa. Nah, ini khusus baja medium. Kenapa baja medium? Baja mediumnya adalah baja konstruksi. Jadi untuk mesin-mesinan rata-rata buat poros-poros yang kecil atau poros-poros yang medium itu dia menggunakan baja medium. Biasanya yang S 45
atau S55C. Jadi ini termasuk baja medium. Dari hasil percobaan, maka membentuk sudut 45. Berarti sudut yang terbentuk 90 derajat. Dengan sin 90 derajat, maka tegangan gesernya adalah P/2. P berapa? Adalah tegangan tarik. Kesimpulan bahwa tegangan geser adalah setengah tegangan tarik. Maksudnya apa? Tegangan tarik, tegangan geser 45 derajat, setengah tegangan tarik. Contoh, misal ada, ini aja langsung. Ini luas penampang 1 mili. 1 mili. Ini anggap aja ST55. Berarti tegangan gesernya 550 Newton meter. Kesimpulan, kalau ditarik mili. Kalau ditarik 550, benda ini akan putus. Nih, dia akan putus nih. Kalau ditarik, begitu juga kalau benda ini digeser 250 dibagi 2 berapa? Berapa ya? Nih 275 ya dia ya. Ya 275 Newton dengan luas penampang 1 mili kuadrat dengan bahan SC55, maka benda ini akan putus. Nih. Jadi SC55 dia akan putus dengan penampang 1 mili juga. Hanya dengan 275 Newton. Kira-kira itu pengertiannya. Oke, jelas ya? Jadi contohnya, kenapa kalian lebih mudah mematahkan daripada menarik untuk suatu benda? Ya itu akibatnya. Bahwa benda tarikan itu bisa mengakibatkan tegangan geser. Tapi kalau memang betul digeser, kalau ditariknya 1000 Newton, dengan menggeser aja kalian 500 Newton, tak untuk baja medium, ya udah cukup putus. Itu kesimpulan dari kata-kata itu. Jadi tegangan geser setengah tegangan tarik. Kira-kira itu. Sebelum ngelanjutin ke materi selanjutnya. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ya. Jadi kalau mencari daya, ya udah ini udah bisa kalian ini. Nih cari daya. Nah, ini beban kombinasi.
Ini yang saya harapkan nanti kalian itu. Yang ini 2 minggu lalu. Yang ini minggu lalu. Ini 16, ini minggu. Nah, ini minggu 16, ini minggu ke-15. Ini minggu 14. Jadi ada suatu poros, kalau dibebanin dengan pule, roda gigi, apapun namanya yang di atas poros itu, baling-baling atau mopping blade, nah itu akan mengakibatkan suatu momen bengkok. Karena di situ ada suatu putaran, kalau roda gigi ditransmisikan roda gigi, kalau turbin pule turbin, baling-baling turbin mengakibatkan torsi, maka ini akan mengalami tegangan bengkok. Yang ini akan mengalami tegangan geser. Dimana kalau suatu poros baling-baling akan terjadi pada poros ini. Jadi ini ada massa poros, M poros, akibat putaran turbin ada torsi, maka poros ini mengalami suatu bengkok akibat massa daripada blade dan mengakibatkan tegangan geser akibat torsi daripada turbin. Itu contohnya kalau pada di turbin atau di pompa juga bisa akibat massa impeller mengakibatkan tegangan bengkok, akibat torsi dari motor listrik mengakibatkan tegangan puntir. Nah, kedua-dua ini mengalami tegangan kombinasi. Rumus yang minggu lalu untuk momen bengkok, inersianya seperti itu. Untuk momen polar pada poros seperti ini, maka tegangannya adalah ini. Ini tegangannya P, dianggap aja. Ini saya ganti. Ini tegangan gesernya. Nih. Nah, dari statement tadi, tegangan geser maksimum adalah setengah tegangan tarik. Atau sudut yang terbentuknya 2 theta sama dengan ini. Ini tegangan bengkok, ya rumus minggu lalu. Minggu ke-14. Ini minggu ke-15. Nah, untuk mencari keduanya, sudut yang terbentuk adalah ini. Kita masukkan ini tegangan geser, ini tegangan geser, ini tegangan bengkok, ini tegangan bengkok, maka inilah sudut yang terjadi. Nah, prinsip tegangan, kalau terjadi tegangan normal, ini tegangan bengkok, ini aja saya buat ganti aja nggak apa-apa. Karena saya pakai buku lama, ini pakai P. Ya, sama aja. F ini sama. Nih. Maka didapat harganya adalah ini. Untuk gaya melintang, tangensial adalah ini. Maka tegangan maksimum antara material tangensial dengan longitudinal atau normal didapat harganya ini. Nah, inilah kira-kira tegangan maksimumnya. Ini bisa kalian lihat contoh soal. Jadi ada propeller.
Jadi ada pompa, ada propeller seperti ini. Porosnya berlubang. Nah, entar, saya gambarnya. Nih. Jadi ada porosnya berlubang. Nih. Diameter luarnya 16. 16 cm. Diameter dalamnya 8. Mentransmisikan HP. Nah, dari HP nanti dengan RPM dapat torsi. Momen bengkoknya sudah ada. Tekanan aksialnya ada. Jadi ini ditekan lagi. Ditekan aksial 25 ton. Di sini ditransmisikan 600 HP dengan putaran 80 RPM. Maka di sini akan terjadi tegangan puntirnya dan akan mengalami tegangan bengkoknya. Ini MB-nya 300 ton sentimeter. Jadi nggak tahu apakah 300 kali 1 cm ataukah 3 ton kali 300 cm. Pokoknya itu hasil momennya. Nah, tekanan aksialnya 25 ton. Tentukan tegangan prinsip. Nah, dari harga ini tegangan aksial, gaya aksial kali penampang, dibagi penampang, dapat. Tegangan bengkok, momen maksimum, inersia, ya ini. Untuk inersia anulus atau berlubang. Nih. Maka tegangan aksial normal dapat ini. Dari tadi kita tahu ada power, ada RPM, maka kita dapatkan torsi. Maka torsinya terjadi 537.000 kg/cm. Maka tegangan geser akibat torsi adalah ini. Nah, ini prinsip dari hitungan tadi. Kalau harganya nanti positif, itu dia akan tertarik. Pada kalau yang negatif, dia akan tertekan. Itu prinsip daripada distribusi gayanya. Nah, itu kira-kira contoh soal. Nah, dari contoh soal dan teori, ini yang buku aslinya. Nah, karena tadi saya bukan translate, tapi sebagai keyword aja, kata kunci daripada semua ini, yang tegangan P per A tadi ini P per A. Untuk garis panjang, P adalah gaya aksial, A luas potongan, ya kayak seperti itu. Kalian, ini saya bahasa Inggris saya nggak bagus, mungkin kalian lebih bagus daripada saya. Tapi saya menginterpretasikan dari materi bahasa Inggris saja. Ini, jadi ini stress longnya ini. Dari situ kita bisa ngambil cross section atau potongan IF pada posisi aksial, maka gaya P-nya kita ambil seperti ini. Ini buku aslinya.
Yang ini tegangan normal, yang ini yang aslinya, yang ini tegangan tangensial. Nah, gaya tangensial mengakibatkan tegangan geser, tegangan normal mengakibatkan tegangan tarik. Nah, ini dari gambarnya tadi. Saya bukan terjemahkan, kalau terjemahkan banyak kalimatnya, tapi saya ngambil itunya aja, keywordnya aja, kata kuncinya. Nah, ini untuk FG-nya. Nih, maka ini untuk tegangan posisi FG-nya. Sama aja. Ini tegangan gesernya. Maka tegangan geser kita gantikan P per A dengan Pn komponen untuk P gaya normal, PT komponen gaya P untuk tangensial, maka untuk tegangan normal adalah tau N, tegangan tangensial adalah tau T. Ini buku aslinya ya, saya ambil. Nah, dari sini bahwa ini gaya perluas. Jadi F per A tetap. Tinggal kita masukkan PN-nya berapa, ini. A-nya berapa, ini. Maka dari rumus dapat ini, maka didapat tahunnya gitu. Jadi tegangan geser sama ini A-nya, ini F-nya, ini A-nya, ini F, ini A. Jadi tetap F per A. Tinggal kita menginterpretasikan F-nya apa, FT atau Fn, A-nya atau A sin atau A cos, itu aja. Nah, dari sini kita dapat persamaannya. PT ini A-nya. Maka didapat PT sin P per A ini sin theta cos theta sama ini. Sin theta cos theta adalah ini. Maka 2 sin theta cos theta adalah sin 2 theta. Maka tegangan gesernya adalah ini. Nah, ini saya tambahkan. Untuk baja medium, sudut terbentuk 45 derajat. Khusus baja medium. Baja-baja lain nggak tahu, material-material lain nggak tahu. Biasanya saya buat baja medium karena untuk konstruksi. Oke, lanjut. Maksimum tegangan geser ini. Setengah tegangan tarik. Udah selesai. Nah, ini bahasa Inggrisnya untuk kombinasi antara bending dan torsi. Sama seperti tadi rumusnya. Nih. Ini torsi, ini gaya geser. Bending ini. Jadi sama, nggak problem. Ini saya ngambil rumus-rumusnya aja. Jadi bending stress atau tegangan bengkok akibat momen bengkok, ya ini. Udah. Dengan sudut maksimum gaya geser adalah ini. Kalau bahasa Indonesia saya nggak bagus yang di buku, bisa baca buku bahasa Inggrisnya yang asli. Ini yang aslinya. Jadi untuk maksimum permukaan R-nya adalah D per 2 atau Y-nya bisa Y per 2. Jadi tegangan bending maksimum ini M, ini I,
D/2 ini adalah R. Maka ini untuk tegangan maksimumnya. Untuk geser dengan cara yang sama, ini torsinya, ini inersia polar, ini R-nya. R-nya adalah D/2, J-nya adalah PD pangkat 4/32. Ini adalah ini adalah ini. Maka didapat adalah rumusnya ini. Ini sudut yang terbentuk yang tadi. Nih. Sama. Nggak ada beda dengan itu. Cuman tadi saya ketik ulang dengan bahasa yang semampu saya. Ini aslinya di bukunya. Maka ini tegangan, prinsip tegangan mayor. Ini prinsip tegangan minor. Maksimum gaya geser adalah mayor dikurang minor per 2. Ini rumusnya. Ini hanya untuk kalau poros berlubang. Nih. Jadi tinggal masukin aja ininya. Mayor, ini minor, ini maksimum. Jadi itu aja, nggak ada lagi, sama aja. Ini kombinasi ya sama aja ini. Ini itu yang untuk yang berlubang, ini yang solid atau poros pejal. Nih poros pejal. Ini tegangan bengkoknya, ini tegangan gesernya. Dengan cara yang sama, prinsip daripada tegangan maksimum ya seperti ini. It can to be that. Nah, ini. Untuk bending ekivalen. Sama untuk tegangan maksimumnya. Maka tegangan geser maksimum adalah ini. Ini untuk torsi ekivalen. Udah sama aja lah. Mau yang di atas, yang di bawah sama materinya. Cuman ya satu buku asli, yang kedua sudah saya coba dirangkum. Itu aja, nggak ada beda. Nah ini contoh soal ya, sama ini buku soal tadi. Oh beda. Ini untuk tadi poros berlubang ya. Ini poros pejal. Tadi poros berlubang, ini poros pejal, sama aja. Lebih mudah lagi. Ini outer, nah ini yang berlubang sama ya. Nah, pertanyaannya saya guys, saya mereview aja minggu sebelum UTS minggu ke-9, minggu ke-8. Saya mau tanya, dari kalimat di atas, kenapa momen maksimum WL per 4? Minggu ke-8. Kenapa dari kalimat di atas bahwa WL per 8?